Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berharga detik-detik, menit-menit, jam-jam yang berlalu di musim Ramadan ini, sehingga dikatakan satu tasbih yang kau ucapkan itu bernilai lebih 1000 kali tasbih di luar bulan suci Ramadan. Semua amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya orang yang capek ibadah bernilai tasbih. Maka penting untuk memaksimalkan taat, ya. Musim Ramadan, musim panen amal. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu watsani asyara. Syarat sah takbiratul ihram yang ke-12. Ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, memperdengarkan kepada dirinya sendiri seluruh huruf-huruf takbir dari mulai a, lam, 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 ha, alif, lam, lam, alif, ha, a, kaf, ba, ra. Allahu akbar. Wajib diperdengarkan kepada kupingnya sendiri. Kalau tidak kedengaran nggak sah dia punya takbir, nggak sah takbirnya berarti nggak sah sholatnya. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Itu namanya bisik-bisik sama tetangga. In kana sahihas sam'i, tentunya apabila pendengarannya normal, sehat. Kalau kita yang dari sejak kecil sudah normal, sudah bisa mendengar, ya, tiba-tiba ada usia 25, 26 tahun, usia 30 tahun dipanggil kagak mendengar, baca takbir kagak dengar. Nah, itu jangan-jangan ada upil di kupingnya. Upil apa upil? Ke THT sono. Jadi dites dulu di suasana ruangan yang hening, maka pada saat itu kita ucapkan Allahu Akbar. Oh, ini standar terendah suara saya sudah kedengeran. Seperti itu. Nanti ketika kita sholat di pinggir lapangan kapal terbang, pesawat, helikopter, ya, kita takbir nggak kedengeran, tetap sah. Karena standarnya sudah memperdengarkan ke kuping, cuman lagi ada gangguan sinyal, gangguan suasana. Wala mani'a min laghatin wa ghairih, dan tidak ada pencegah dari kesalahan dan selainnya. Wa illa fayarfa'u sawtahu qadra raf'i alladhi yasma'u bih. Jika tidak, maka harusnya dia mengangkat suara sekedar mengangkat volume yang dia mendengar dengannya. Lau lam yakun asamma, apabila dia memang bukan orang tuli. Kalau orang tuli ya kagak dengar, bahkan diajarin juga kagak bisa, pakai isyarat kan. Wa yajibu ala man tara'a kharasuhu. Lalu bagaimana sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang tiba-tiba penyakit kambuhan, tiba-tiba bisu gitu. Tiba-tiba bisu, entar bisa lagi ngomong, entar bisu. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Maka orang tersebut wajib, wajibu dan wajib ala man tara'a, kepada orang yang tiba-tiba datang apa kharasuhu, kelu lidahnya, bisu, tahriku lisanihi. Apa yang wajib? Tahriku lisani, menggerakkan lisannya, wa syafataihi, dan dua bibir atas bawahnya, walahatihi bitakbiri wa ghairihi, menggerakkan kedua bibirnya itu, lisan lidahnya. Nah, sekira-kira kalau dia ngomong Allahu Akbar, lidahnya bagaimana gerakannya itu? Walahatihi, gerakannya itu. Ucapkan seperti itu. Masya Allah, saking wajibnya memperdengarkan suara. Jadi kalau suaranya kagak bisa, isyarat lisan seperti orang bersuara seperti itu juga harus dilakukan. Jadi jangan pakai bisik-bisik, makanya ya, kalau sehat-sehat saja. Wa ghairihi, dan juga selainnya takbir juga wajib untuk diperdengarkan, yang namanya rukun qauli
wajib diperdengarkan. Tidak sedikit kalau kita sholat di pinggir jalan itu, di mushola pinggir jalan, di stasiun, ya, di pom bensin, orang sholat nggak ada kedengaran takbirnya. Mau sholat zuhur, asar, subuh, angkat tangan aja, nggak kedengeran. Kita di sampingnya seharusnya dengar. Atau kita dijadikan imam sama makmum yang baru datang pakai nepok lagi, gangguin, kaget kita. Nah, nggak sah itu sholat yang tidak terdengar takbir oleh kuping sendiri. Kan Allahu Akbar itu minimal orang yang jarak 30 cm dari kita dengar itu. Apalagi yang wajib kedengaran kuping kata tasyahudi, seperti baca tasyahud. Kalau tasyahud awal hukumnya sunnah muakkad, kalau tidak terbaca, kalau tidak terdengar harus sujud sahwi karena tidak dianggap membaca. Kalau tasyahud akhir berarti dia rukun sholat, nggak sah sholatnya. Apalagi wassalami, dan salam. Assalamualaikum warahmatullah, itu kedengeran. Giliran takbir kagak. Kalau salam rukun nggak kedengeran, nggak sah. Wasairil azkar, dan begitu juga semua zikir-zikir yang ada di dalam sholat. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau bangkit sami'allahu liman hamidah dari ruku. Kalau bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Doa iftitah. Hanya saja doa iftitah, doa sujud, doa zikir ruku itu semuanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalau tidak terdengar kuping, sholatnya masih sah. Amma man kharasuhu asliyun, seterusnya adapun orang yang kelu lidahnya, nasallallahu alaihi wasallam, bisunya itu asli dari awal sejak lahir, fala yajibu alaihi zalika, maka tidak wajib atasnya untuk memaksa gerakan lidah dan bibirnya, karena emang udah agak bisa disyaratkan. Wasalisa asyara, syarat sah takbiratul ihram yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqati, masuknya waktu pada ibadah salat yang ada waktunya. Qabliyah, ba'diyah, ada waktunya tuh. Salat minta hujan, salat gerhana matahari, gerhana bulan, ya. Salat witir, kan ada waktunya semuanya tuh. Salat witir siang, kecuali qadha. Sawa'un kana fardan aw naflan, sama ada salat fardu atau nafal, atau wakaza zus sabab, atau yang punya sabab. Dia salat wajibnya harus masuk waktu dulu, yakin masuk waktunya. Mau salat zuhur rasa-rasanya udah masuk, ini salat zuhur, Allahu Akbar, belum yakin masuk waktu. Begitu assalamualaikum warahmatullah, selesai salam, tamu datang bawa jam tangan. Jam berapa sekarang? Udah jam 1. Oh, alhamdulillah, berarti sholat saya tadi sudah masuk waktu. Kagak sah itu, sekalipun kebetulan masuk waktu. Karena syarat sah sholat adalah masuk waktu. Kalau cuman tebakan-tebakan nggak bisa. Jadi harus berdasarkan ilmu atau ijtihad. Memang kita nggak bisa. Warabi'a asyara, yang ke
14 syarat sah takbiratul ihram iqa'uha halal istiqbal haitsu syaratnahu. Melakukan takbiratul ihram itu posisinya ketika sudah menghadap kiblat. Karena memang kita mensyaratkan itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani mazhab Syafi'i. Ya. Jadi sudah menghadap kiblat. Wal khamisa asyara, yang ke berapa ini? Yang ke-15. Syarat sah takbiratul ihram alla yukhilla. Ma makna yukhil? Ayyufsida, tidak merusak biharfin min hurufiha, dengan salah satu huruf di antara huruf-huruf takbir. Hurufnya kagak rusak, bener ucapannya. Wa yughtafaru fi haqqil 'ammi, tapi bagi orang awam banget ya, yang belajarnya susah ketemu guru, tinggalnya di ujung kulon, di balik dua gunung, ya, melintas dua hutan, mengarungi dua samudera, sekalian biar jauh. Kan susah banget ketemu guru itu, ya. Lewat gunung hiking dulu 2 hari 2 malam, lewat laut takut ada macun, lewat samudra berenang takut ada paus, ya. Masya Allah, susah dapat ilmu. Tiba-tiba ada dai yang ikhlas sampai ke sana, dai pengembara, perantau sejati, bukan anak Jambi. Emang Jambi doang bisa merantau. Dakwah ke sana bawa ransel, bawa Indomie. Dakwah ke sana cuma 3 hari, kagak kuat menyamuk. Ngajarin Fatihah, ngajarin kulhu, ngajarin tata cara salat, susah di bahasanya tuh. Cuman awam banget, mau diajarin. Nah, orang seperti ini wa yughtafaru, dimaafkan kalau bacaannya tuh tersalah-salah, tersasul-sasul, ya. Wa yughtafaru fi haqqil 'ammi, dimaafkan pada hak orang awam. Ibdalu hamzati akbaru wawan, ketika dia merubah huruf hamzah akbar menjadi wa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang biasa wak 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 wak, dia manggil burung biasanya, dia tukang apa tuh kalau di kampung, nyapung kalau Banjar tuh. Kalau di sini apa tukang panggil burung? Biasanya malam-malam pakai jaring gitu. Mikat. Nah, biasa manggil begitu tuh, susah. Wakbar lagi, wak wak wak, wak wak. Allahu akbar, huak a wah wah wah. Kan ngeselin banget. Tapi namanya orang awam, ak wak wak wak. Susah banget nyebut ak. Nah itu bisa. Kok contohnya sama yang dulu? Iya, namanya juga usaha, ya. Afadahu asy-Syarqawi, begitu kata Imam Syarqawi. Jadi nampaknya Imam Syarqawi ini mungkin dakwahnya ke kampung-kampung, orang-orang Baduy banyak ketemu. Beda kalau kita dakwah di tempat kota metropolitan, orang-orang dewan, necis, bahasanya tersusun rapi, ya. Enak dikasih dakwah, pulangnya parcel, macam-macam kita dikasih, apa penuh, ya.
Kalau kita dakwah di kampung, masya Allah, nah, disinilah keikhlasan diuji. Di kampung keikhlasan untuk sabar dalam dakwah, di kota-kota keikhlasan menjaga hati. Nah, tapi nilai Allah yang tahu kemana niat kamu pasang. Nah, orang-orang awam seperti itu kata Imam Asy-Syarqawi boleh dia Allahu Akbar. Tapi kalau sudah pakai mic, udah jadi imam al-mukarram, nah itu bukan orang awam. Wajib belajar, kagak sah dia, apalagi tinggal di bertetanggaan dengan pondok, tinggal bertetanggaan dengan majelis ustadz di mana-mana, kagak bisa ngucapin Allahu Akbar. Nah, ini bukan orang awam, kagak sah dia. Itu yang disebut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kadzal Bajuri, begitu juga kata Imam Al-Bajuri, walau lam yajzimir ra'a min akbaru afadahul baju, sekalipun dia tidak menjazamkan huruf ra-nya pada lafaz akbar. Begitu kata Syekh Al-Bajuri. Jadi nggak boleh salah ya Allahu Akbarnya tuh. Lalu bagaimana kalau lafzul jalalahnya tidak tafkhim seperti orang-orang Eropa, Allahu Akbar. Ya. Dan ada tuh yang negro segala bagai. Ya itu mah sudah lahjahnya, atau seperti kayak di India apa tuh? Allah ya. Insya Allah ya. Bahkan itu siapa yang naik itu ya, nah, pakai Allahnya beda dengan Allahnya kita ya. Yaitu mah sudah lahjah ya. Baik, yang ke-16 wasadisa asyara, syarat sah takbiratul ihram yang ke-11, ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam.